Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali dars atau pelajaran kita, kajian kita dari tafsir surat Al-Fajr. Di mana surat Al-Fajr ini dia surat Makkiyah yang turun sebelum Nabi alaihi salatu wassalam berhijrah. Dan surat ini dinamai dengan surat Al-Fajr dikarenakan Allah Azza wa Jal di awal-awal ayat ini, di awal-awal surat ini bersumpah dengan Al-Fajr. Dan surat ini memiliki kandungan-kandungan penting, di mana di antara kandungan penting yang akan disebutkan dalam surat ini adalah beberapa hal berikut. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa hal besar makhluknya yang agung yang memiliki keutamaan khusus di awal-awal surat Al-Fajr. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah bersumpah dengan benda-benda yang agung itu, kemudian Allah akan menyebutkan bahwa Allah telah menghancurkan makhluk-makhluk atau sebagian makhluk yang mereka membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap sebabnya. Ada yang membangkang karena mentang-mentang punya kekuatan seperti kaum 'Ad. Ada yang mereka membangkang mentang-mentang mereka itu memiliki kekuasaan seperti Fir'aun, dan ada juga kaum yang mereka ini karena kekayaannya, ya, seperti kaum Tsamud. Allah sebutkan di awal-awal surat Al-Fajr ini. Kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala setelah Allah mengancam orang-orang membangkang agar jangan sampai mereka menjadi orang seperti entah itu kaum 'Ad, entah itu Fir'aun, entah itu Tsamud. Kemudian Allah sebutkan tentang kondisi keadaan dasar manusia, tabiat dasar manusia. Dan ini adalah ayat yang sangat relevan senantiasa dengan kita, ya. Mulai dari firman Allah, fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman, dan seterusnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di penghujung surat ini mengingatkan manusia akan kejadian atau sebagian kejadian dari hari-hari kiamat, dari kejadian-kejadian hari kiamat. Allah sebutkan mulai dari firman-Nya, idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan yang terakhir di akhir surat Al-Fajr, Allah ingatkan kepada kita semuanya agar kita menjadi orang yang berusaha masuk ke dalam mereka yang disebut dengan jiwa mutmainnah, jiwa yang tenang dalam ketaatan, yang Allah Subhanahu wa taala akan panggil dan perintahkan untuk masuk surga dalam firman-Nya, wadkhuli jannati. Akhir surat Al-Fajr. Baik, kita akan masuk pada bagian pertama dari surat Al-Fajr ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajr. Wal fajr maknanya aqsamallahu subhanahu bil fajr. Allah bersumpah dengan menggunakan waktu fajar.
waktu fajar, di mana waktu fajar adalah waktu permulaan hari, penanda bergantinya hari, penanda berkurangnya juga hari dari manusia. Karena kita ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kata Imam Al-Hasan Al-Basri, ayyuhan nas, wahai manusia, innama anta ayyamun, sesungguhnya kamu itu adalah susunan dari hari-hari. Kita itu susunan dari hari-hari kita. Kalau berlalu satu hari berarti hilanglah satu bagian dari bagian kita. Kita nggak tahu kita itu berapa jatah hari untuk kita, ya kan gitu. Ada orang itu jatahnya sekian tahun, kalau diharikan ya tinggal dikalikan saja. Makanya kata Imam Al-Hasan Al-Basri, renungkanlah wahai manusia, kalian itu adalah susunan hari-hari. Setiap ganti hari, ini sekarang hari Ahad, besok Senin. Kalau kita besok Senin masih hidup, berarti hari Ahad yang hari ini nggak akan kembali, sudah hilang. Ya, sudah berkurang jatah apa? Jatah hari kita. Makanya Allah bersumpah dengan al-fajr, li'annahu waqtu iqbali dhaw'in nahari wa idbari zulmatil lail, karena dia merupakan waktu datangnya sinar matahari dan waktu hilangnya malam. Ya, demikian juga waktu sholat fajar. Sholat apa? Sholat subuh. Yang mana sholat subuh itu qobliyahnya saja, qobliyahnya itu sholat rawatibnya saja. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu sholat sunnah 2 rakaat fajarnya. Lagi mana sholat wajibnya? Itu sholat sunnahnya saja seperti itu pahalanya. Ya, wal fajr. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, walayalin ashr. Masih sumpah yang kedua, yang artinya demi malam yang 10. Wa aqsama bi al-layalil ashri al-ula min Dzulhijjah. Demikian tafsirnya. Allah bersumpah dengan malam-malam yang 10 dari awal bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah sudah kita lewati untuk yang tahun 1446. Ya, sekarang kita di tahun 1447. Bulan Dzulhijjah, di mana dia merupakan bulan yang sangat agung dalam Islam, khususnya 10 hari awal bulan Dzulhijjah, di mana amal soleh yang dilakukan pada hari-hari tersebut, 10 hari awal Dzulhijjah itu lebih Allah cintai ketimbang amal soleh yang dilakukan di selain 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada amal soleh yang lebih Allah cintai untuk dilakukan melebihi amal soleh yang dilakukan pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ya. Tidak juga jihad fisabilillah, tidak juga jihad fisabilillah kata Nabi, melainkan orang yang dia keluar untuk berjihad dengan membawa seluruh harta dan jiwanya, dan dia tidak kembali dengan apapun dari harta maupun jiwanya. Walayalin ashar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala masih melanjutkan sumpahnya. Wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i wal watr. Kalau secara harfiah terjemahannya demi yang genap dan yang ganjil. Nah, genap dan ganjil. Tafsirnya wa aqsama bizzauji wal fardi minal asya. Allah Azza wa Jal bersumpah dengan hal-hal yang punya pasangan genap dan yang tunggal atau ganjil dari benda-benda, ya, dari benda-benda. Yaitu banyak di mana makhluk itu punya pasangan. Makhluk itu punya pasangan. Ada laki-laki, ada wanita. Arah, ada utara, ada selatan. Ada atas, ada bawah. Ada yang
tinggi, ada yang rendah atau yang pendek. Nah, itu pasangan. Wal watr, watr itu witir, artinya asa, satu. Al witru, ya, al watr maksudnya adalah al khaliqu subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha esa. Ya, maha esa itu maha tunggal, tidak ada yang seperti Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang seperti Allah subhanahu wa ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masih Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan sumpahnya. Wal laili idza yasr, wal laili idza yasr, wa aqsama bil laili idza ja. Allah bersumpah dengan malam apabila malam tersebut datang seperti sekarang ini. Wastamarra wa adbara, dan kemudian malam itu semakin larut terus kemudian apa? Hilang, meninggalkan kita. Ya. Malam, ya, kita hari-hari ketemu malam. Tetapi ayat-ayat seperti ini mengajak manusia untuk merenungkan bahwa bergantinya siang dan malam itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dalam bergantinya siang dan malam itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berpikir. Ya. Kenapa? Ya karena kita tahu tidak ada yang bisa mendatangkan malam kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tidak ada yang bisa mendatangkan siang besok itu, pagi besok itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita butuh siang, butuh malam. Kita nggak kebayang kalau kita itu hidupnya malam terus, kapan kerjanya? Kalau kita hidupnya siang terus, kapan istirahatnya? Allah ingatkan tentang masalah malamnya. Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum bidhiya afala tasma'un. Katakanlah, bagaimana menurut kalian kalau Allah jadikan malam itu terus malam sampai hari kiamat? Siapa yang bisa mendatangkan cahaya matahari, ya, kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidakkah kalian mendengar? Itu ada di dalam surat Al-Qasas. Dan sebaliknya, Allah juga mengingatkan, qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bilailin taskununa fihi afala tubsirun. Katakanlah, gimana menurut kalian kalau Allah jadikan siang itu terus menerus sampai hari kiamat? Siapa yang bisa mendatangkan malam kalau bukan Allah? Malam yang taskununa fihi, kalian bisa istirahat di waktu malam, ya. Tidakkah kalian memperhatikan? Wa min ayatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, kata Allah lanjutannya, adalah Allah jadikan malam dan siang agar kalian beristirahat di waktu malam dan mencari fadl, keutamaan dari Allah, rezeki dari Allah di waktu siang, dan agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malam ini ya tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah lanjutkan di ayat yang ke-5, hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Hal fi dzalika, tidakkah pada benda-benda al-madhkuri yang disebutkan itu qasamun, ada sumpah yang yuqni'u dza aqlin, yang membuat orang yang memiliki akal itu dia yakin, ya, dia yakin.
Kalau Allah sudah bersumpah dengan sesuatu, itu berarti sesuatu itu patut mesti untuk direnungkan, ya. Waktu fajar, kemudian 10 hari awal Dzulhijjah, genap dan ganjil, ya, tapi bukan plat loh. Genap dan ganjil. Kemudian malam, ya. Itu direnungkan. Nah, tentang apa Allah bersumpah? Wa jawabu hadhil aqsam la tujazunna ala a'malikum. Allah Subhanahu wa taala, tentang apa Allah bersumpah? Allah bersumpah untuk meyakinkan kita, la tujazunna ala a'malikum. Kalian wahai manusia sungguh benar-benar akan diganjar, dibalas, diberikan upah, jaza atas amal-amal kalian. Diberikan apa, Pak? Upah, balasan. Sekarang tanggal berapa, Pak? Tanggal 24. Wah, tanggal tua ini, tanggal tua. Tanggal tua ini, Pak. Betul ya? Ya. Bagi bapak-bapak yang, ya termasuk saya, bekerja sama orang, instansi ataupun apapun, PT, lembaga, kita punya pengharapan ketika nanti ganti tanggal, ya sebagian ada yang 27, ya kan, tergantung perusahaannya, 25, 27, pokoknya ketika kita punya apa? Punya namanya pengharapan, atau bahkan ya semacam kayak keyakinan. Oh nanti ya bayarnya nanti ya kalau sudah gajian tanggal 1. Yakin? Banyak orang tuh yakin, begitu yakin nanti akan digaji, nanti akan dibayar tanggal 1. Padahal siapa yang bisa menjamin dia sampai tanggal 1 itu? Siapa yang bisa menjamin bahwasanya perusahaannya tidak ada sesuatu yang kemudian ya force majeure yang mengharuskan perusahaan tersebut, oh nanti kita gajiannya diundur karena pabrik sedang kebakaran, ya direksi sedang meninggal semuanya misalnya, ini lagi milih direksi yang baru, jadi diundur dulu. Siapa yang bisa menjamin? Nggak ada. Jadi Allah Subhanahu wa taala meyakinkan kita bahwa kalian pasti akan dibalas dan diganjar atas amal kalian. Yakin nggak? Nah, itu masalahnya. Terkadang kita lebih yakin tentang hal-hal yang sebenarnya nggak pasti di dunia ini, dan kita melupakan sesuatu yang pasti. Pastinya itu apa? Diganjar, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak pasti misalnya apa? Ya, tadi gajian. Contoh yang lain, ya. Banyak orang itu mereka beli emas. Betul ya? Beli emas buat apa beli emas, Pak? Ya? Oh, itu yang hiasan ya. Beli emas batangan maksud saya. Apa cuman batangan, Pak? Ya investasi kan. Kenapa kok orang mau emas itu cuman kotak kecil warnanya kuning, ya kan, ada tulisan emas atau antam? Kenapa coba? Karena ada kepercayaan. Kepercayaan apa? Ini barang berharga, betul ya? Ini nanti kalau dibiarkan harganya akan ikut naik kok, seperti halnya kebutuhan kita. Punya keyakinan seperti itu? Oh yakin, ya yakin. Orang terkadang lebih yakin kepada naiknya harga emas ketimbang balasan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Padahal emas itu tidak selalu naik. Ya, silakan dilihat harga emas, grafik emas itu enggak selalu naik. Atau gampangannya begini, bapak-bapak atau ibu-ibu beli emas sekarang, terus dijual besoknya, harganya naik apa turun? Turun, Pak. Kenapa? Kena spread. Jadi jarak selisih antara jual beli. Ya kan? Iya. Tunggu setengah tahun lagi masih sama. Ya, masih turun. Jadi belinya 2 juta sekarang, jualnya dikasih uang 1.800.000. Oh, berarti rugi saya. Iya, rugi. Kalau Anda mau untung itu mainin jangka panjang. Ya, oh iya, saya dulu pernah naruh emas ini nih. Sekarang harganya sekian. Nah, itu orang yakin. Lebih yakin kepada yang namanya seperti itu ketimbang
yang namanya balasan di akhirat. Bukan berarti nggak boleh beli emas, bukan. Tapi kadang kita itu yakin sama yang begitu-begitu tapi melupakan satu hal yang lebih dipastikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha." Barang siapa membawa satu kebaikan, dia akan diganjar 10 kali lipat. Ya, yakin enggak? Yakin. Harus yakin, waktu itu kata Allah kan itu. Ya. Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Mereka kalau nggak yakin sama Al-Qur'an mau yakin sama apa lagi? Ya, mau yakin sama apa lagi kalau nggak yakin sama Al-Qur'an ini? Ya kita yakin, kita nabung dikit-dikit ya kan, investasi, ya nabung akhirat ya kan. Ya, bikin sumur ya, ngambil satu kapling harga berapa? 10.000, 50.000. Nggak akan ngambilin sekarang, tapi akan di akhirat kelak ngambilnya dan naik kan gitu. Naik ya, lebih banyak ketimbang naiknya emas. Ya. Bener, silakan dilihat emas itu berapa naiknya. Itu akan lebih banyak karena Allah Subhanahu wa taala mengganjar itu 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ada nggak investasi yang kalau kita naruh ya itu bisa sampai 700 kali lipat atau bahkan lebih, ila sab'i mi'ati di'fin ila ad'afin katsirah, kata Allah di dalam surat Al-Baqarah. Sampai 700 kali lipat, sampai lipatan yang banyak. Ya kita nggak tahu ya. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di ayat yang ke-6. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Ya. Tidakkah kau perhatikan apa yang sudah Allah berikan, bagaimana Allah bertindak kepada kaum 'Ad, kepada kaum 'Ad. Tafsirnya, kaifa fa'ala rabbuka bi'adin qaumi hudin lamma kadzabu rasulahu. Tidakkah kalian tahu apa yang sudah Tuhanmu berikan, lakukan kepada kaum 'Ad yang merupakan kaumnya Nabi Hud alaihi salam, ya. Irama dzatil imad. Kata Allah di ayat yang ke-7, Irama dzatil imad, ay qabilatu 'adin al-mansubati ila jaddiha Iram dzatit tul. Yang mana kaum 'Ad itu dinisbatkan kepada Iram. Iram itu nama moyangnya. Ya, moyangnya kaum 'Ad itu jauh sebelum Nabi, jauh sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka ini diantara keunikannya dzatit tul, ya, dzatit tul, yaitu mereka itu sahibatul imad, memiliki tiang-tiang pancang yang tinggi, di mana mereka itu rumahnya tinggi-tinggi. Dan ada seseorang peneliti, wallahu alam, ya silakan dilihat di YouTube. Saya pernah lihat di YouTube tapi bahasa Arab itu. Jadi dia meneliti, ya, jadi diameternya tiang yang ada di rumahnya orang 'Ad itu diameternya itu kilometer. Diameternya kilometer. Jadi kalau misalnya umpamanya ini kan apa ya, tiang untuk penyangganya, diameternya itu kilometernya kita. Jadi dia ukur itu gede sekali, atau ratusan meter. Jadi sampai di kilometer. Jadi itu baru diameter, berarti kan tiangnya tinggi sekali. Lah orangnya seperti apa? Lah orangnya memang gede-gede, ya. Kaum 'Ad itu gede-gede. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mengambil i'tibar, pelajaran dari kaum 'Ad. Kaum 'Ad itu Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam surat Hud, ya, surat Hud yang merupakan nabi mereka, ya, nabi mereka. Apa keunikannya? Kaum 'Ad itu kaum yang kuat, gagah, perkasa, dan mereka ini wa idza batashtum jabbari. Kalau mereka menyiksa orang, mereka tuh menyiksa dengan melampaui batas. Ya, karena mereka kuat.
Dan Nabi Hud alaihissalam Allah Subhanahu wa taala utus kepada kaum Ad itu sendiri. Sendiri. Ketika Nabi Hud alaihissalam mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jawabannya kaum Ad adalah nantang, ya. Kata kaumnya di dalam surat Hud, ya, kepada Nabi mereka, Nabi Hud, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "In naqulu illa taraka ba'du alihatina bisu." Hai Hud, sesungguhnya kami lihat kamu itu cuma kerasukan saja. Ya, kerasukan. Kemudian kata Nabi Hud alaihissalam, "Qala inni ushhidullah wa ashhadu anni bari'um mimma tusyrikuna min duni." Sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah dan aku bersaksi bahwa aku benar-benar mengingkari sesembahan kalian selain Allah. Nah, ini poinnya. Kata Nabi Hud alaihissalam, "Faqiduni jami'an thumma la tunzirun." Kalau kalian enggak mau mengikuti saya, ya sudah, celakai saya. Kata Nabi Hud, celakai saya semuanya, enggak usah pakai nunggu. Thumma la tunzirun. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum. Sungguhnya aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhanku dan Tuhan kalian. Jadi mereka ini kaum yang kejam. Diajak beriman kepada Allah, mereka enggak mau. Ya. Nabi Hud alaihissalam mukjizatnya adalah beliau berani menantang satu kaum yang kejam sendirian. Demikian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Hasilnya ya kita sudah baca, ya endingnya itu kita tahu. Apa hasilnya? Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka dengan apa? Dengan angin yang meniup mereka selama 7 malam dan 8 hari. Seminggu penuh mereka kena angin. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di awal-awal surat Al-Haqqah, ya. Allah mengatakan tentang mereka, wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Kaum 'Ad itu Allah hancurkan dengan angin yang sarsar, yang menderu kencang, yang menusuk sangat dingin. Yang angin itu sakharaha 'alaihim sab'a layalin. Itu 7 malam wa thamaniyata ayyamin, 8 hari enggak berhenti. Ya, sampai akhirnya mereka itu mati dan tidak ada sisanya. Jadi mulai dari yang tua, setengah tua, yang muda, yang kecil, semuanya itu apa? Habis kaum 'Ad itu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Irama dzatil 'imad. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Allati yang lam yukhlaq, yang belum pernah tercipta bangunan-bangunan seperti itu fil bilad, di negeri-negeri. Lam yukhlaq mithluha fil bilad. Di mana itu adalah peradaban zaman dahulu, ya. Peradaban zaman dahulu yang kita imani bahwasanya kaum 'Ad itu mereka memiliki teknologi apapun itulah, sehingga mereka bisa membangun bangunan yang seperti itu, ya. Nah, kemudian adik-adik kalau misalnya ini rame di luar saja nggak apa-apa, ya. Kalau misalnya rame di luar saja, ya. Nah, ini kita mau pengajian soalnya. Kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa thamudal ladzina jabu sakhra bil wad." Wa thamudal ladzina jabu sakhra bil wad. Kemudian tidakkah engkau perhatikan, awalam tara kaifa fa'ala rabbuka bi Thamud, kepada kaum Thamud, kaum Salihin, kaumnya Nabi Salih, alladzina syaqqu sukhural jibal,
yang mereka itu melubangi batu-batu besar di gunung-gunung, wa ja'alu minha buyutan bil hijr, dan mereka jadikan gunung itu menjadi rumah untuk mereka. Jadi mereka memahat batu-batu di gunung dengan apa yang mereka miliki, kekuatan dan juga teknologi apapun itu, dan menghasilkan apa? Rumah. Rumahnya sekarang masih kita lihat, ya, masih kokoh setelah ribuan tahun berdiri. Yaitu yang sekarang di Al-Ula itu, yang dijadikan sebagai objek wisata. Padahal itu adalah kampung yang terlaknat, ya. Dan nggak boleh seseorang itu sebenarnya berwisata ke tempat-tempat seperti itu. Nabi SAW itu ketika melewati perkampungan kaum Tsamud, jadi di zaman Nabi sudah ada tuh ya rumahnya kayak gitu ya, gede-gede itu. Sekarang ya masih kayak gitu, ya. Coba udah ribuan tahun, rumah mana ya yang kuat ribuan tahun? Mungkin di tetangga kita ini banyak rumah kosong toh. Nah, belum ada 10 tahun sudah kropos, sudah ambruk. Itu rumahnya masih ada, ya, masih sangat kokoh. Itu pertanda, ya, tanda-tanda kebesaran Allah. Tsamud, yang mereka ini melubangi gunung-gunung untuk membuat rumah. Alladzina jabu sakhra bil wad. Jadi Allah sebutkan di dalam surat Al-Hijr, wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin. Mereka itu memahat. Yanhitun itu memahat gunung-gunung untuk dijadikan rumah. Itu kira-kira mahatnya pakai apa itu? Ya enggak tahu kita. Bisa halus begitu loh. Ya. Berarti kan ada teknologi. Jadi jangan kita katakan orang zaman dahulu tuh mereka monyet-monyet semua. Itu kan si Darwin yang kafir itu kan teori evolusinya Charles Darwin yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah. Orang zaman dahulu tuh teknologinya tinggi, nggak tahu apapun itu, bisa bikin piramida gitu kan, bisa bikin seperti itu, ya. Mereka tuh memahat. Demikian juga mereka berarti besar orangnya, ya nggak mungkin kalau orangnya cuman kecil terus kemudian bikin ini, nggak mungkin, ya. Watanhituna minal jibali buyutan farihin. Kemudian ini kaum Tsamud. Jadi kaum Tsamud, kalian perhatikan bagaimana Allah hancurkan mereka, ya. Nah, kaum Tsamud itu mereka di antara ciri atau keunikan mereka itu adalah kaum yang memiliki harta yang banyak, yang kemudian mereka sombong dengan harta tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan komentar mereka ketika diingatkan. Diingatkan apa? Diingatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada di surat Hud juga, ya. Mereka mengatakan begini. Qalu ya Salihu qad kunta fina marjuwan qabla hadha. Saleh, sesungguhnya kamu itu tadinya kami gadang-gadang. Karena Nabi Saleh itu satu kaum dengan mereka. Kami gadang-gadang untuk menjadi pemimpin kami. Tetapi sekarang atanhana an na'budu ma ya'budu abauna wa innana la fi syakki mimma tad'una ilaihi murib. Apakah engkau sekarang melarang kami untuk menyembah sesembahan yang disembah oleh bapak-bapak kami, yaitu mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, kami enggak percaya sama dakwahmu wahai Tsamud. Sampai akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada mereka seekor unta yang merupakan ujian bagi Tsamud. Yang unta itu mereka dilarang untuk mendekatinya, mengganggu, ya, dilarang. Ini untanya Allah. Tapi karena mereka itu memang kaum yang menantang,
maka mereka pun bunuh unta tersebut, ya. Fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Mereka sembelih unta itu, untanya Allah, maka Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka. Bagaimana hancurnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, tamatta'u fi darikum thalathata ayyam. Ya, kalian membunuh unta ini, ya sudah 3 hari kalian tunggu di rumah saja. Hari pertama berubah wajah mereka menjadi biru. Hari kedua menjadi hitam. Hari ketiga habis mereka semuanya dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala kirim mereka malaikat untuk berteriak dan mereka langsung terkapar mati. Tidak tersisa. Yang tua, yang muda, yang kecil, itu semuanya habis kaum Tsamud. Tidak ada sisanya. Ya, tidak ada sisanya. Itu bangsa yang hebat itu, kuat dan juga berteknologi. Habis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan lagi di ayat yang ke-10, wa fir'auna dzil autad. Awalam tara kaifa fa'ala rabbuka bi fir'aun. Sekarang tentang Firaun. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Allah telah bertindak kepada Firaun? Alladzi kanat lahu autadun yu'adzibu bihan nas. Yang Firaun itu Zil autad, dia itu punya watad. Watad itu bisa bermakna pancang, bisa bermakna paku, yang dengannya dia menyiksa orang-orang. Jadi ada tempat penyiksaan yang dipancangkan, ya. Manusia kalau disiksa di situ dia akan digantung di situ, dipancangkan, ditancap situ, ya. Dzul autad, itulah Firaun. Dan termasuk yang merasakan kekejaman Firaun ini adalah istrinya sendiri. Siapa? Asiyah bintu Muzahim radhiyallahu anha. Jadi istrinya Firaun itu seorang mukminah, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Itu yang kemudian ikut merasakan paku-paku yang ditancapkan kepada orang yang disiksa itu, ya. Itu Fir'aun, wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad. Ayat ke-11. Alladzina taghaw fil bilad. Yang mana kullu haula'i tajawazu al-hadda fil jabaruti wadh-dhulmi kullun tajawazahu fi baladihi. Yang mereka semuanya, Ad, Tsamud, Fir'aun, mereka semuanya berbuat melampaui batas, keterlaluan dalam kesombongan, kezaliman, ya, penindasan di negeri mereka masing-masing, ya, di negeri mereka masing-masing. Fa'aktsaru fihal fasad. Fa'aktsaru, mereka pun juga melakukan banyak di negeri mereka sendiri al-fasad, berupa kerusakan. Bima nasyaruhu minal kufri wal ma'asi, berupa kekufuran dan kemaksiatan kepada Allah. Fa'aktsaru fihal fasad. Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab. Maksudnya, fa'adzaqahumullahu 'adzabahu syadid. Maka Allah kemudian rasakan kepada mereka, timpakan kepada mereka azabnya yang sangat pedih. Wasta'salahum minal ard, dan Allah musnahkan mereka dari bumi ini. Inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu, wahai Rasul, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yarsudu a'malan nasi wa yuraqibuha. Allah itu benar-benar memperhatikan amal-amal manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperhatikan amal-amal kita. La yujazi man ahsana bil jannah. Allah akan membalas orang yang berbuat baik dengan surga, wa man asa'a binar, dan Allah akan membalas orang yang berbuat buruk dengan
neraka. Ya. Jadi umat-umat yang tadi disebutkan itu, Ad, Tsamud, Fir'aun, itu bukanlah umat yang asing bagi orang-orang Quraisy. Kenapa? Karena mereka mendapatkan itu turun-temurun ceritanya, ya. Turun-temurun. Jadi mereka itu diceritai ketika dibacakan ayat seperti ini. Bagaimana pendapat kalian? Tidakkah kalian memperhatikan bagaimana Allah sudah menghancurkan kaum Ad? Oh iya, kaum Ad. Mereka dapat cerita itu. Dari mana? Dari turun-temurun. Karena Ad itu menjadi pelajaran bagi kaum setelahnya. Ya. Kaum Tsamud diingatkan oleh Nabi mereka, Nabi Soleh, jangan kalian seperti kaum Ad. Di surat Al-A'raf, Allah ingat, jangan kalian seperti kaum Ad, nanti kalian hancur. Mereka ngeyel lagi, habis. Fir'aun juga begitu, menjadi cerita buah bibir turun-temurun sampai hari ini. Ya, tertulis di kitab-kitab samawi itu kisah-kisah mereka. Hanya saja adakah orang yang kemudian mau merenungkan kisah-kisah mereka itu? Karena itu adalah sunnatullah, ya, sunnatullah yang tidak akan berubah. Nah, ayat-ayat ini bertujuan untuk mengancam orang-orang kafir Quraisy Mekah. Ini loh, kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Fir'aun itu sudah Allah hancurkan. Kenapa? Karena mereka membangkang kepada nabi-nabi mereka. Sekarang ada Nabi Muhammad SAW diutus kepada kalian. Kalau kalian bangkang, kalau kalian membangkang, kalian akan berakhir seperti Ad atau seperti Tsamud atau seperti Fir'aun. Enggak ada lain. Ya. Inna fi dzalika inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar memperhatikan amal-amal kalian. Ya, memperhatikan amal-amal kalian. Dari sini kita bisa mengambil beberapa pelajaran jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu fajar, dan ini menunjukkan pentingnya waktu fajar. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan mengingatkan kaum-kaum terdahulu berupa kaum Ad, Tsamud dan juga Fir'aun dalam rangka untuk menunjukkan rububiyah, kemaha kudrah, maha mampunya Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan apapun yang Dia kehendaki, ya. Jadi kalau sekarang ada bangsa adidaya, ya kalau sekarang zamannya Amerika kan gitu kan. Tapi apakah seterusnya? Ya enggak. Bukankah Amerika itu kan baru aja memimpin atau dijadikan pimpinan? Bukankah pernah ada bangsa-bangsa besar yang memimpin dunia ini? Ada Romawi, Persia, mana sekarang? Enggak ada kan? Udah enggak ada. Ya. Bahkan sebelum perang dunia pun, sebelum perang dunia kedua, ya memimpin ganti-gantian. Ada ya mungkin Spanyol, ada Prancis, ada negeri-negeri penjajah, Belanda, ada Inggris kan gitu. Sampai kemudian terjadi perang dunia, ganti pemimpin. Yang memimpin siapa? Ya sekarang Amerika. Apakah akan seterusnya? Enggak akan. Enggak akan seterusnya. Ya tinggal tunggu tanggal mainnya. Lantas setelah Amerika ini kira-kira siapa? Ya, kalau mau tahu jawabannya ya nanti kita sambung setelah sudah ada belum Pak? Sudah ada ya. Setelah Isya insyaallah. Kita tutup dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.